Sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga rahmat sehingga kita bisa bersama berkumpul untuk melakukan presentasi. Yang saya hormati Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen manajemen D1. Juga yang saya hormati rekan-rekan sekalian kelas manajemen D1. Baik, di sini kami akan memaparkan mengenai analisis perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian makanan secara online di wilayah Cimahi Tengah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dandi Ariski Wijaya. Di sini saya diamanahi menjadi moderator. Saya tak sendiri, di sini ada Nikomang Prastiti dengan NIM akhir 334, Arni Sabrina dengan NIM akhir 338, Dia Amalia dengan NIM akhir 336, Sarah Siva dengan NIM akhir 358, dan saya sendiri dengan NIM akhir 363. Baik, yang pertama latar belakang akan dipaparkan oleh saudari Dia. Kepada Dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia dengan NIM 336. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari yang telah kita kerjakan. Nah, untuk pertama-tama di sini online food delivery semakin populer. Bisnis ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, apalagi meningkat drastis di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk beberapa masalah yang menghalangi pelanggan untuk membeli makanan secara online, yang pertama ada ulasan pelanggan yang buruk, kedua masalah kepercayaan, ketiga kualitas makanan yang rendah, keempat pengemasan yang buruk, kelima keterlambatan pengiriman, dan yang terakhir risiko yang terkait dengan data pribadi. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sikap terhadap niat pembelian makanan melalui online food delivery di Cimahi Selatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap niat pembeli makanan melalui online food delivery di Cimahi Selatan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh komentar online positif terhadap pembelian makanan melalui online food delivery di Cimahi Selatan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh risiko yang dirasakan terhadap perilaku pembelian makanan melalui online food delivery di Cimahi Selatan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Dia Maria. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai kerangka pemikiran. Yang pertama ada reference group. Menurut Kotler dan Keller 2008, kelompok reference group adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Sumber gaya hidup dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian iPhone 2020. Yang kedua, positive online comments, POC. Al-Malina dan Mirza 2019 menyimpulkan bahwa tinjauan konsumen sebagai bagian dari e-worm konsumen dari ulasan dapat diterjemahkan menjadi umpan balik dan rekomendasi konsumen berpengalaman terhadap produk dan layanan tertentu yang dapat menjangkau konsumen potensial untuk membuat minat beli. Sumber The Effect on Online Customer Review Toward Progress, Intention, and Study in Premium Cosmetic in Indonesia. Next. Selanjutnya, yang ketiga, Pre-Sifted Risk Shipment dan Kanuk 2008-170 mendefinisikan persepsi risiko sebagai ketidakpastian yang dihadapi para konsumen jika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi keputusan pembelian mereka. Indikator persepsi risiko menurut Shipment dan Kanuk adalah sebagai berikut. 1. Risiko fungsional, 2. Risiko fisik, 3. Risiko keuangan, 4. Risiko sosial, 5. Risiko psikologis, dan 6. Risiko waktu. Sumber pengaruh elektronik, word of mouth, dan perceived risk terhadap keputusan pembelian pada konsumen Tokopedia. Yang keempat, ada perceived benefit. Menurut Lee, 2008 menyebutkan ada dua jenis utama dari perceived benefit yang dapat dikategorikan sebagai manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung mengacu pada keuntungan yang didapat langsung nyata
yang akan dinikmati pelanggan dalam menggunakan perbankan online. Sementara manfaat tidak langsung adalah keuntungan yang kurang nyata dan sulit diukur. Sumber pengaruh gaya hidup, private benefit, dan present risk terhadap niat menggunakan kartu kredit di Indonesia. Selanjutnya. Yang kelima ada food safety consciousness atau FSC. Menurut Liang dan Lim 2018, kesadaran pangan yaitu di mana vendor makanan bisa dapat menjamin keamanan kualitas dan terverifikasi oleh badan hukum yang dapat membantu mengurangi resiko konsumen dalam makanan online konteks belanja. Sumber Trust in Online Food Purchase Behavior and Exploration in Food Safety Problem for Produce Retails. Yang keenam ada Consumer Behaviors Towards atau OFDO. Menurut Nadiem Khalid 2020 menyimpulkan bahwa customer behavior toward OFDO yaitu sebuah perilaku konsumen dalam menggunakan jasa pemesanan makanan secara online dengan pengiriman makanan secara online dengan mengacu pada pembelian makanan melalui situs aplikasi atau situs web. Sumber customer adoption of online food delivery ordering. Next. Baik, di sini kerangka pemikiran yang telah kami buat. Di sini ada reference group, positive online comments, private risk yang termasuk psychology risk, persona risk, dan financial risk. Kemudian ada private benefit yang terdiri dari convenience benefit dan value benefit. Yang kelima ada food safety consciousness terhadap consumer behaviors toward FDOO. Next. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan dipaparkan oleh Saudari Sarah. Kepada Sarah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Siti Pamagali dengan NIM belakang 358. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai metode penelitian. Yang pertama itu ada sampel penelitian. Nah, sampel penelitian menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Nah, untuk sampel penelitian sendiri, kita menggunakan teori Roscoe yang mana 10 dikali jumlah variabel. Nah, di sini kita ada 6 variabel, maka dikali dengan 10 yang menghasilkan 10 responden. Lalu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian ini dilakukan. Nah, penentuan lokasi penelitian juga dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran pada penelitian. Nah, untuk penelitian ini yang dilakukan di Cimahi Tengah. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada tabel operasional variabel. Yang pertama itu ada variabel perilaku pembelian konsumen. Lalu ada indikatornya, ada melalui aplikasi online food delivery. Lalu tingkat pembelian makanan online untuk kebutuhan sehari-hari melalui online food delivery. Lalu yang ketiga, tingkat pembelian makanan online untuk selama 6 bulan terakhir melalui online food delivery. Lalu variabel yang kedua, kelompok referensi F1. Yang pertama, rekomendasi data keluarga atas pembelian makanan secara online. Lalu rekomendasi dari teman akan makanan secara online. Yang ketiga, rekomendasi dari rekan kerja atas pembelian makanan secara online. Lalu ada variabel yang ketiga, komentar online positif, yaitu X2. Yang indikator pertama, perhatian khusus pada komentar online positif atas pembelian melalui aplikasi online food delivery.
Lalu yang kedua, membaca rekomendasi online atas pembelian online food delivery. Yang ketiga, membaca komentar online positif yang habis terjual melalui aplikasi online food delivery. Lalu yang terakhir, kepercayaan diri pada rekomendasi online dan komentar positif atas pembelian melalui aplikasi online food delivery. Boleh di next. Variabel selanjutnya, yang keempat, ada perceived risk dengan subvariabel. Yang pertama, risiko psikologis. Indikatornya, layanan tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan. Lalu makanan yang tidak tepat dan pengiriman terlambat. Lalu ada masalah kebersihan selama pengiriman. Yang terakhir, tidak dilayani sesuai keyakinan agama. Lalu subvariabel yang kedua, risiko keuangan. Indikatornya yaitu terjadi penipuan online saat menggunakan online food delivery. Lalu subvariabel yang ketiga, risiko pribadi dengan indikator ketidaknyamanan saat menggunakan online food delivery. Lalu ada variabel yang kelima, perceived benefit dengan subvariabel manfaat kenyamanan. Indikatornya interface aplikasi online food delivery sudah digunakan, lalu menu yang beragam untuk memesan, lalu yang terakhir opsi pembayaran online food delivery yang beragam. Lalu subvariabel yang kedua, nilai manfaat dengan indikator yang pertama terdapat nilai untuk makanan, lalu diskon yang baik, dan hadiah dan cashback yang baik. Lalu variabel yang keenam yang terakhir yaitu kesadaran keamanan makanan dengan indikator perhatian khusus pada masalah keamanan makanan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Sarah. Selanjutnya ada hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh Saudari Komang. Pada Komang, saya persilahkan. Baik, izin menjelaskan ya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Prastiti Dewi dengan NIM akhirnya 334. Di sini ada hasil penelitian yang persamaan regresi linear. Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan berpengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, pada tabel di atas didapat persamaan regresinya yaitu sebagai berikut. Di sini ada bagian contoh untuk rumus-rumusnya. Next. Dan selanjutnya di sini ada uji koefisien determinasi atau R-square, yaitu besarnya angka R-square atau R2 adalah 0,578, di mana angka tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh variabel referensi grup X1. Dan juga ada positif online comments-nya yaitu X2, dan juga perceived risk-nya ada X3, dan juga ada perceived benefit-nya yaitu X4, dan juga food safety consciousness-nya ada X5, yaitu terhadap customer behavior towards order-nya yaitu variabel Y. Nah, untuk memudahkan membacanya dapat dibuat dalam bentuk angka persen dengan menghitung koefisien determinasinya atau KD dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Atau KD sama dengan R2 dikali 100 yang diturunkan menjadi KD sama dengan 0,578 dikali 100 menghasilkan 57,8%. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Komang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Arni. Kepada Arni, saya... Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Arni Sabrina dengan NIM akhir 338. Di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian yang telah Komang bacakan. Yang pertama ada uji hipotesis dengan uji F atau uji simultan. H1, reference group, X1, positive online comments, X2, perceived risk, X3, perceived benefit, X4, dan food safety consequences dengan X5 berpengaruh positif terhadap customer behaviors toward dengan variabel Y. HO, tidak ada hubungan antara reference group,
positive online comment, perceived risk, perceived benefit, dan food safety consequences terhadap customer behavior towards of the atau variable Y. How-nya ada hubungan antara reference group, X1, positive online comments, X2, perceived risk, X3, perceived benefit, X4, dan food safety consequences dengan X5 terhadap customer behavior towards of the Y. Pada tabel di atas itu terlihat ya dari pengaruh variabel independen, semua variabel itu variabel dependen. Terus X1 sampai X5 itu variabel dependen, sedangkan Y-nya itu variabel independen. Variabel independen, sedangkan variabel dependennya customer behavior toward of the Y. Boleh di next. Hasil penelitian uji T atau uji parsial H2 reference group X1 berpengaruh positif terhadap customer behavior toward of the Y. H0 tidak ada hubungan antara reference group X1 terhadap customer behavior toward of the Y. HA ada hubungan antara reference group X1 terhadap customer behavior toward of the Y. Kesimpulannya bahwa ada pengaruh positif reference group terhadap customer behavior towards of the Y, atau ada hubungan antara reference group terhadap customer behavior toward of the atau variable Y. Boleh di next. Lalu H3-nya, positive online comments atau X2 berpengaruh positif terhadap behavior towards of the Y. H-nya tidak ada hubungan antara positif online comments X2 terhadap customer behavior towards of the Y. Hanya ada hubungan antara positif online comment X2 terhadap customer behavior towards of the Y. Dengan kesimpulan bahwa variabel X2 terhadap variabel Y tidak ada hubungan. Boleh di next. Untuk H4-nya, perceived risk X3 berpengaruh positif terhadap customer behaviors towards of the Y. HO tidak ada hubungan antara perceived risk X3 terhadap customer behaviors towards of the atau variable Y. HA ada hubungan antara perceived risk X3 terhadap customer behaviors towards of the Y. Kesimpulannya dapat dilihat bahwa tidak ada pengaruh positif variabel X3 terhadap Y, atau tidak ada hubungan antara X3 terhadap variabel Y. Boleh di next. Lalu di sini uji hipotesis dari H5, perceived benefit X4 berpengaruh positif terhadap customer behavior toward of the Y. HO-nya tidak ada hubungan antara perceived benefit X4 terhadap customer behavior toward of the Y. Hanya ada hubungan antara perceived benefit X4 terhadap customer behavior toward of the Y. Yang disimpulkan berarti tidak ada pengaruh positif perceived benefit terhadap customer behavior toward of the Y, atau tidak ada hubungan antara X4 terhadap variable Y. Boleh next. Lalu yang terakhir uji parsialnya H6, food safety consequences X5 berpengaruh positif terhadap customer behavior toward of the variable Y. How-nya tidak ada hubungan antara food safety consequences X5 terhadap customer behavior toward of the Y. Hanya ada hubungan antara food safety consequences X5 terhadap customer behavior toward of the Y. Dengan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif X5 terhadap variabel Y, atau ada hubungan antara variabel X5 terhadap variabel Y. Boleh di next. Lalu di sini ada tabel ringkasan
dari uji hipotesis yang telah kami teliti. Yang pertama, hipotesis A1, variabelnya reference group, positive online comments, perceived risk, perceived benefit, dan food safety consequence terhadap variabel Y hasilnya dapat diterima. Untuk H2, reference group terhadap variabel Y hasilnya diterima. Untuk H3, POC terhadap Y hasilnya tidak dapat diterima. H4, preference risk terhadap Y hasilnya tidak dapat diterima. H5, perceived benefit terhadap Y tidak dapat diterima. Lalu H6, FSC terhadap variabel Y hasilnya diterima. Boleh di next. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Arni yang telah memaparkan hasil penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh Saudari Komang. Pada Komang, saya persilahkan. Baik, di kesimpulan ini berdasarkan analisis perilaku konsumen dan memutuskan pembelian makanan online. Maka penulis menarik kesimpulan dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memutuskan pembelian makanan secara online. Boleh di next. Baik, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama yaitu dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa kelompok variabel bebas berpengaruh positif terhadap customer behavior. Dan juga yang kedua ada variabel reference group berpengaruh positif terhadap customer behavior. Dan juga yang ketiga ada variabel positif online comments tidak berpengaruh terhadap customer behavior. Dan yang keempat ada variabel perceived risk yang dirasakan dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap customer behavior. Dan juga yang kelima yaitu variabel perceived benefit yang dirasakan dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap customer behavior. Dan juga yang keenam yaitu ada variabel food safety consequences dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif terhadap perilaku customer behavior. Dan juga yang terakhir di sini berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa reference group, perceived risk, perceived benefit, dan juga food safety consciousness berpengaruh terhadap customer behavior. Next. Baik, untuk sarannya di sini yaitu berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut akan dikemukakan beberapa saran yaitu yang pertama, hasil penelitian dari kelompok kami menunjukkan bahwa variabel reference group berpengaruh terhadap customer behavior, yang berarti produsen harus memberi perhatian lebih terhadap reference group karena dapat membantu meningkatkan keputusan pembelian. Dan yang kedua yaitu dari variabel food safety consciousness juga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di mana produsen maupun pihak online food delivery harus memberi perhatian lebih kepada variabel ini. Mungkin segitu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi presentasi telah selesai. Kami dari kelompok ini izin pamit undur diri. Mohon dimaafkan bila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.